Selamat pagi anak-anak kelas 2. Mari kita belajar kembali. Hari ini masih di tema 1 ya pembelajaran kita. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah pembelajaran matematika. Ya, yaitu menjumlahkan bilangan. Untuk di kelas 1, anak-anak sudah dapatkan ya materi menjumlahkan bilangan. Jadi ada yang langsung dijumlahkan, ada juga yang menggunakan hitung susun. Materi hari ini masih berkaitan juga dengan materi itu, tetapi sudah menggunakan bilangan ratusan. Ya, untuk lebih jelasnya, anak-anak juga bisa lihat di buku tema 1 di halaman 103. Ada di sana tulisan dan gambar kubus seperti yang Ibu tampilkan ya. Kita baca dulu dari yang bagian atas. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, di buku halaman 103 ini cara penyelesaiannya di bagian atas itu ya, bisa dilihat ya di halaman 103. Jadi penyelesaiannya adalah dengan menggunakan kubus. Ya, kita juga sudah belajar kemarin kalau kubus yang disusun membentuk persegi panjang ini merupakan kubus ratusan. Jadi satu kubus yang tersusun seperti ini, yang didempet-dempetkan seperti ini ya, yang disusun berbentuk persegi panjang, ini merupakan kubus yang jumlahnya 100. Kalau ada 2 berarti 200 ya. Nah, di sini kan disesuaikan ya dengan jumlah siswa laki-lakinya untuk gambar yang pertama itu ya, untuk kubus yang pertama. Jadi banyak siswa laki-laki. Itu artinya semua kubus ini menandakan jumlah siswa laki-laki, yaitu ini bilangan ratusannya ada 1 karena jumlahnya 100. Kemudian ada 2 kubus yang tersusun 10-10 ke atas, berarti ada 2 kubus puluhan, yaitu nilainya 20. Kemudian di belakang ada kubus satuan yang jumlahnya 5, berarti ketiganya ini jumlahnya adalah 125. Sama ya seperti penjelasan di atas. Kemudian untuk siswa perempuannya, ada satu kubus yang sudah tersusun seperti persegi panjang, ada satu tumpuk kubus puluhan, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kubus satuan. Jadi jumlahnya adalah 100. Ini bukan berarti dibaca 117 ya, tapi kalau misalnya 1 puluhan dan 7 satuan itu kan 17. Jadi dibaca 117. Sudah sama ya dengan jumlah yang di atas. Nah, kemudian baru disusunlah kubus-kubus ini menjadi angka seperti yang di bawah. Dijumlahkan langsung. 100 tambah 100 sama dengan 200 ya. Ini berarti cocok ya. Tapi kalau menghitung seperti ini anak-anak tidak menghitung dari depan ya. Kalau yang tadi Ibu sampaikan itu kan dari depan ya, bukan. Jadi ketika menghitung harus dari belakang, dari satuannya dulu. Ya, yang di atas ada 5 kubus satuan, di bawah ada 7 kubus satuan. Jika 5 ditambahkan dengan 7 sama dengan berapa? Ya, 5 tambah 7 itu jawabannya adalah 12 anak-anak. Nah, kemudian di sini kenapa hanya ada angka 2 saja, Bu Guru? Nah, jawabannya karena ini sudah dipecah anak-anak. 12 itu kan terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan kan ya. Kemudian ini dipecah jadinya 2 satuan, kemudian puluhannya ditaruh dulu di depan. Kemudian ada 2 puluhan tambah 1 puluhan, jadinya 20 tambah 10 sama dengan 30. Kemudian yang di atas ada 100 dan 100 dijumlahkan jadinya 200 ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di bawah ya. Kalau dengan kubus begini kan masih bingung. Nanti kita bahas di bawah bagaimana maksudnya itu puluhan dipecah itu gimana maksudnya ya. Jadi kita jumlahkan biasa saja dulu ini. 200 tambah 30 tambah 30 tambah 2 jam sama dengan berapa? 242. Jadi jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242. Masih bingung kan dengan kubus begini ya? Jadi ya sudah, kita lanjutkan ke selanjutnya.
Ya, jadi agar lebih mudah untuk menghitung yang tadi, agar tidak menggunakan kubus-kubus seperti itu, agar anak-anak tidak bingung, jadi gunakanlah hitung susun. Ya, hitung susun ini mempermudah anak-anak dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan yang jumlahnya besar. Ya, kalau hitungan 1 sampai 10 kan kecil-kecil ya, tidak usah pakai hitung susun, langsung dijumlahkan saja. Ya, begitu juga kalau anak-anak punya alat hitung itu kan jumlah terbesarnya adalah 100 ya. Kalau misalnya itu langsung dijumlahkan bisa, asalkan jawabannya di bawah 100. Tapi kalau lebih dari 100, tidak bisa kan ya pakai alat hitung ya. Jadi harus menggunakan hitung susun. Ya, kemudian hitung susun ini ada dua anak-anak. Yang satu ada dengan cara panjang, kemudian yang kedua ada dengan cara pendek. Untuk hari ini, kita akan belajar satu saja dulu ya, yaitu dengan cara panjang. Karena ini kalau anak-anak tidak latihan, anak-anak tidak akan bisa mengerti dengan baik ya. Jadi di rumah setelah Ibu kirimkan video ini, tolong belajar lebih giat ya. Jadi latihan-latihan soal yang ada di buku silakan anak-anak jawab nanti. Untuk penjelasannya, Ibu akan jelaskan di bawah ya. Jadi perhatikan dengan baik, nanti agar anak-anak bisa menyelesaikan sendiri di rumah. Ya, masih di halaman 103 ya anak-anak. Kalau di buku anak-anak bisa lihat di bagian bawahnya. Ada tampilan seperti ini ya. Jadi sekarang kita akan menggunakan hitung susun dengan cara panjang. Ya. Nah, hal pertama yang harus anak-anak lakukan adalah seperti ini. Anak-anak sudah pernah kan ya memisahkan suatu bilangan itu sesuai dengan bilangan penyusunnya. Ya, sudah di dalam mengerjakan tugas membandingkan bilangan, mengurutkan bilangan, anak-anak sudah bisa kan ya menyusun bilangan penyusun suatu bilangan. Jadi seperti ini. Ya, dipecah dulu dia. Tadi kan dikatakan bahwa siswa laki-laki 125. Sudah ya, ini 125. Kemudian pecah sesuai dengan bilangan penyusun. Siswa perempuannya ada 117. Kemudian susunlah sesuai bilangan penyusunnya. Kalau sudah selesai, hal berikutnya yang harus anak-anak lakukan adalah menulis ini. Ya, jadi tulislah garis panjang seperti ini. Jadi harus berada di seluruh bilangannya ya, di bawah, maksudnya di bawah seluruh bilangan. Yang tadi yang dua itu dulu, yang di bawah jangan dulu dilihat, ini belum dibahas ya. Jadi tarik garis atau gambar garis sepanjang bilangan yang ada di atasnya. Kemudian di kanannya tulis tanda tambah. Kenapa tanda tambah Bu Guru? Karena ini kedua bilangan ini akan kita jumlahkan ya. Kalau akan dikurangkan, maka gunakan tanda kurang. Tapi sekarang kita belajar penjumlahannya saja dulu ya. Jadi ditulis tanda tambah. Nah, setelah itu baru anak-anak mengerjakan penjumlahannya. Yang pertama harus anak-anak lakukan adalah menjumlahkan satuannya. Yang mana itu? Ini dia. Sudah Ibu berikan kotak biru ya. Jadi satuan yang di atas dengan satuan yang di bawah dijumlahkan. 5 tambah 7. Jawabannya berapa? 12 ya. Jadi tulis 12 seperti ini. Langkah kedua, jumlahkan puluhannya. Yang mana puluhannya? Ini dia. Jadi, jumlahkan puluhan yang di atas dengan puluhan yang di bawah. 20 tambah 10 itu sama dengan 30. Sudah ya? Selanjutnya, yang ketiga, jumlahkan ratusannya. Yang mana ratusan? Nah, ini dia yang Ibu beri kotak biru juga. Ya, ini ratusannya. Kemarin juga sudah belajar nilai tempat kan ya ketika di sekolah. Jadi jangan dilupakan karena itu akan terus anak-anak gunakan dalam pembelajaran di semester 1 ini. Ya, mana ratusan, mana puluhan, mana satuan, jangan itu dilupakan, harus tetap dipelajari. Ya. Nah, setelah dijumlahkan, ini sudah ya ketemu ya. Satuannya sudah dijumlahkan, puluhannya juga sudah, ratusannya juga sudah. Sekarang yang harus anak-anak perhatikan adalah sudah sesuaikah jawaban dari bilangan-bilangan ini sudah sesuaikah dengan nilai tempatnya? Sudah sesuaikah dengan tempatnya? Maksudnya tempatnya itu adalah tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Mari kita cek. Nah, 200 sudah benar berada di tempat ratusan?
Sudah ya, ini saja bilangannya sudah 200, berarti sudah sesuai tempatnya ratusan. Berikutnya tempat puluhan. Sudahkah 30 ini berada di tempat puluhan? Sudah, karena nilainya 30. Sudah sesuai ya. Kemudian cek yang terakhir satuannya. Nah, satuannya 12. Kalau 12 ini bilangan satuan atau sudah puluhan anak-anak? Iya, jadi 12 ini dia masih bilangan puluhan ya. Kalau bilangan satuan itu hanya dari angka 1 sampai angka 9. Kalau sudah bertemu dengan angka 10 ke atas, dari 10, 11, dan seterusnya, sebelum angka 100 ya maksudnya, sampai angka 99 itu merupakan bilangan puluhan. Jadi, angka 12 ini belum berada di tempat yang benar anak-anak. Terus bagaimana Bu Guru? Nah, caranya adalah bilangan 12 ini harus kita pecah terlebih dahulu agar satuan dan puluhannya itu bisa terpisah. Ya, lihat di bagian bawahnya ya. Ini 200 karena sudah, jadi dibiarkan, tidak perlu ditulis lagi atau dirubah atau dipecah, tidak ya. Puluhannya juga sudah, 30-nya tadi sudah benar kan? Nah, yang tadi bermasalah adalah satuan dari 12 ini kan ya. Jadi harus dipecah dulu nih 12 ini menjadi seperti ini ya, Ibu garis bawahi warna hitam ya. 12 terdiri dari angka 2 satuan dan angka 1 puluhan. Jadi dipecah dulu nih satuan dan puluhannya. Satuannya sudah ditaruh di belakang ya. Kemudian puluhannya kan terdiri dari 1 puluhan ya. 1 puluhan itu nilainya adalah 10 ya. 1 puluhan nilainya 10. Jadi dipecah seperti ini dulu. Ya, tergantung bilangannya. Kalau misalnya di sini adalah 32, berarti ada 2 satuan dan 3 puluhan ya. Kalau 32, tapi karena 12 berarti ada angka 2 satuan dan 1 puluhan. Jadi seperti ini ya. Jika sudah dipecah, maka jumlahkanlah bilangan yang tempatnya sama. Nah, ini dia ya. Ada 20-an kan jadinya kalau setelah dipecah seperti ini 200, ada ratusan. Kemudian ada 30 ini puluhan. 10 ini juga puluhan. Dan yang paling belakang ini adalah satuan. Jadi yang sama tempatnya, yang sama-sama puluhan ini kita jumlahkan dulu. Ya, lagi kita tulis di bawahnya. 200 tidak bermasalah. Oke, lanjut. Tinggal tulis 200. Kemudian tambah. Inilah dia tadi 30 tambah 10 berapa? 30 tambah 10 anak-anak? Iya, jawabannya adalah 40. Sudah ditulis 40 ya. Kemudian satuannya ada angka berapa? Ada angka 2. Jadi tinggal ditulis di belakangnya 2. Baru sekarang kita akan menemukan jawabannya ya. Dijumlahkan langsung seperti ini ya boleh karena sudah terakhir ya. Tidak ada angka yang sama ya. 100-an sudah ada 1. Puluhannya sudah ada 1 dan satuannya juga ada 1 bilangan. Karena semuanya ada 1 bilangan di masing-masing tempat, bisa deh sekarang kita mendapatkan hasilnya. Yaitu seperti di bawah ini, nilainya adalah 242. Benar tidak ya? 200-an, 200, betul. 40-an, 40, betul. Dan yang terakhir, 2 satuan. Iya, sudah betul angka 2. Jadi inilah jawaban yang benar, 242. Jadi mohon dipelajari ya, karena ini dengan model yang panjang, dengan cara yang panjang, penyelesaiannya agak lama. Jadi harus benar-benar anak pelajari dan pahami ya. Nah, hanya demikian penjelasan untuk cara panjang dalam penjumlahan. Sekarang tugas untuk anak-anak hari ini, anak-anak juga bisa lihat di buku tema 1 anak-anak yang berada di halaman 104. Lihat yang ada di bagian bawah ya, nanti di bukunya. Kalau yang di sini Ibu langsung beri nomor ya. Perhatikan agar tidak tertukar yang mana nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3, dan mana nomor 4 ya. Ini Ibu sudah berikan nomor 1, jadi nanti tulis di buku tugasnya ini adalah nomor 1. Kemudian yang di sebelahnya nomor 2. Di bawah kiri itu nomor 3. Di bawah bagian kanan itu adalah nomor 4.
ya. Jadi ada 4 soal yang harus anak-anak kerjakan. Kerjakan di buku tulis, di buku latihan ya. Pelan-pelan ketika menghitungnya. Agar tidak salah menghitung, boleh kalau anak-anak punya lidi, gunakan bantuan lidi. Kalau punya alat hitung, silakan gunakan alat hitung. Jangan langsung cari jawaban dari 267 tambah 129 sama dengan. Jangan cari seperti itu di kalkulator, tidak boleh ya. Kerjakan dengan cara penjumlahan panjang ya. Jika sudah selesai, silakan foto tugas anak-anak dan kirim ke grup. Ibu tunggu pengiriman tugasnya sampai nanti malam ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.